بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, ini sedikit bahas tentang surah Al-Ma'un yang tentu pembacaannya ya. Pembacaan di sini maksudnya waqaf iftidaknya ya, yang sering orang-orang mungkin menjadi ragu jadinya ketika membaca fawailul lil musallin. Bagaimana hukumnya kalau dicetakan Quran Indonesia itu kan ada tanda la, di mana tanda la itu maksudnya mamnu al-waqf gitu ya, dilarang berhenti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun gitu. Ini terdapat seorang pendapat ya di antara para ulama tajwid, ulama rasem ya, atau ulama qiraat lah begitu secara umum. Apakah dia nggak boleh berhenti ataukah boleh berhenti wakaf? Seingat saya Imam Ibnu Jazari ya bilang harus wasol ya. Tapi ulama lain sepertinya malah mayoritas ya mengatakan boleh. Atau intinya adalah pendapat juga yang mengatakan boleh kok wakaf. Nah, kita kasih jawabannya ya kita juga simpulkan dari jawaban para ulama ya. Pertama bahwa ini kaidah umum ya bahwa likulli ra'si ayah kaidahnya adalah waqfun. Bahwa setiap ayat itu ya kenapa dibuat ayat gitu ya. Satu ayat itu maksudnya ya udah boleh berhenti. Nah, ini kan fawailul musallin ini ayat satu ayat. Dia bukan setengah ayat dari alladzina hum an salatihim sahun. Dia satu ayat utuh. Maka hukumnya ya boleh berhenti hukum asalnya. Ya, mengapa disebut ayat ya? Karena itu seseorang boleh berhenti di ayat tersebut. Yang pertama, yang kedua, ya, yang dimaksud dilarang berhenti wakaf adalah wakaf yang zamanun tawil, wakaf yang lama, di mana seseorang beraktivitas terlebih dahulu, baru setelah itu balik lagi ngaji, kemudian lanjut alladzina hum. Nah, itu yang nggak boleh di situ. Ya, misalnya kita baca di apa di dalam sholat ya, andai ini misal ada orang yang ingin membaca surah Al-Maun dijadikan dua rakaat. Maka kan dibagi dua kan. Maka ketika dia membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Berhenti dia waqaf. Ya, kemudian setelah itu dia ruku ya dan seterusnya di rakaat kedua dia baru lanjut lagi. Nah, yang wakaf seperti ini yang nggak boleh. Wakaf yang seperti ini yang nggak boleh. Ya. Atau misalnya ketika dia membaca di luar sholat, dia baca fawailul musallin berhenti. Habis itu dia ya misalnya aktivitas dulu, ya minum dulu, habis itu balik lagi Bismillahirrahmanirrahim alladzina hum 'an shalah itu nggak boleh.
Ya, itu yang namanya wakaf yang dilarang itu maksudnya dalam jangka waktu yang lama. Ya, meskipun tanda wakaf kalau di selain ini kan memang kenapa ini lebih ringan wakaf la tanda la di sini maksudnya karena dia kan memang beda ayat. Kalau satu ayat, nah mungkin ada yang memang nggak boleh berhenti di situ. Iya, Seng. Kenapa, Seng? Oh, dicium. Nah, nah, ya, begitu. Saya kira mudah dipahami ya. Jadi yang dimaksud dilarang berhenti andai kita mengiyakan perkataan ulama yang nggak boleh berhenti, maksudnya karena ini sejatinya satu ayat utuh ya kaidahnya kalau satu ayat ya boleh berhenti, maka maksudnya adalah nggak boleh berhenti lama. Kemudian kembali mengaji. Baik, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah di huruf ya ya. Huruf ya sudah. Pembelajaran terakhir huruf lam. Sifat huruf yang khusus bagi huruf ya adalah lin. Nah, ini yang benar huruf lam atau ya? Yang pembelajaran sampai huruf lam, tapi untuk soal baru sampai huruf ya, Ustaz. Soal. Oh iya, siap siap siap. Ini sudah ya benar ya. Ini sebetulnya kita sudah masuk pekan UTS loh. Harusnya udah UTS ini. Sudah sudah tahu semua kan? Fatima Iya, nggak Ustaz. duduk situ sayang. Nggak duduk di situ loh nak. Apa panggil rumah lo? Rumah. Baik, sekarang kita beranjak ke huruf selanjutnya. Wallamu adnaha limuntaha ini udah ya selesai. Sekarang huruf nun. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Eh, wan nunu min tarafihi. Taraf maksudnya apa nih? I-nya jelas kembali ke alisan, tarafil lisan gitu ya. Tahtu ja'alu warra yudani li dhahrin adkhalu. Apa Ustaz suaranya kecil? Oh iya iya, maaf. Ini saya jauhkan HP-nya. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Baik. Saya carikan dulu makhraj lam, nun dan ro ya. Sebentar saya carikan gambar.
Baik. Wan nunu, huruf nun itu dari ujung lidah torof, ujung lidah, atau dari lidah yang tahtu di bawah, ij'alu. Jadikanlah. Tahtu itu maksudnya di bawah makhraj lam, sedikit dari, maksudnya di bawah ini, bawah dari langit-langit, atas gusi, gusi. Ini saya ini kan ya gambarnya mana? Nah, ini dia. Pertama harus ditekankan, huruf nun itu dia yata'allaf min juz'aini. Dia salah dua. Nah, salah dua itu maksudnya satu di antara dua huruf yang dia keluarnya atau dia menggunakan dua perangkat. Pertama, mulut. Mulutnya maksudnya lidah, nanti nempel dengan gusi atas, ya. Yang kedua yaitu dari khoisyum atau ya rongga hidung. Nah, ini khoisyum ya, rongga hidung. Jadi huruf nun, kemudian mim, nanti ada dua huruf ya, mim dan nun, itu pasti dia juga keluar sifat gunah dari dari apa? Hidungnya. Apanya saya? Hmm. Enggak, po. Ya, gitu. Kemudian eh ujung lidah. Di sini gambarnya kurang lengkap ya. Saya mau cari. Nanti kalau kalian mencari, nah ini menempelkan ujung lidah tuh torof, torof lisan, torof ke ma yuhadhihi min al-lathah al-a'la, al-ulya, ya. Menempel ke lathah, ke gusi atas. Nah, kemudian ujung lidahnya ini saya gambarkan ya. Ujung lidah ini sedikit di bawah. Ini ujung lidah huruf lam lah, anggap ini. Ini huruf lam ya. Nah, ini huruf nun. Jadi dia tahtu jaluk di bawah makhraj lam sedikit. Maksudnya di bawah posisi lidah yang nempel ke gusi sedikit di bawah.
Ya mungkin sepersekian mili, tapi posisinya nggak sama dan tidak di atasnya. Nah, nanti kalau kalian nemukan ada yang ngasih keterangan nun itu huruf nun itu makhrajnya di bawah, maaf, di atas huruf lam. Ini kurang tepat. Jadi begini. Ini kalau saya posisikan gambar ya. Nah, ada juga yang kayak gini, nanti kurang tepat. Yang benar itu, ini kan lidah nih. Ini posisi lidah, ujung lidah nempel ke gusi ini kan huruf nun. Dia berada di bawah ya. Ini saya gambarkan ini mungkin terlalu ini ya, terlalu besar ini bukan besar, jaraknya terlalu lebar. Tapi ini untuk memudahkan kalian saja. Di sini huruf lam di atasnya. Nanti huruf ro di dalam lagi istilahnya. Nah, gitu. Nanti kalau ada yang ini kebalik, ya kalian udah paham ya. Kenapa saya susah? Kenapa? Nah, terus maunya diapain? Sebentar ya, Nak ya. Iya, sayang. Baik. Gendong Abah. Sebentar ya. Yalah, makhraj.
di bawah makhraj lam. Maksudnya di bawah nih ya, ujung lidah yang menempel ke gusi di huruf di huruf lam itu. Nah, huruf nun itu di bawahnya sedikit banget, tapi nggak sampai nyentuh gusinya. Nah, ini dia. Sebetulnya nggak nempel ini nih, seini saya nggak nempel ya, nggak, nggak nempel ini, bagian dalamnya nggak ketempel ya, nggak ketempel. Banyak versi gambar yang seperti ini, tapi rata-rata ya menunjukkan bahwa makhraj lam itu makhraj nun di bawah makhraj lam. Begitu juga Syekh Ahmad Rusdis menjelaskan demikian dan yang lainnya. Tapi ada juga yang ya agak kebingungan menjelaskan seperti ini. Saya lihat mereka ya eh, menjadikan makhraj nun itu di atasnya lam. Ini nggak tepat ya menurut saya. Baik. Baik, kita langsung praktek ya di makhraj mana? Ini saya pindah ruangan dulu soalnya agak berisik di sana. Baik. Eh, jadi nanti kalau ditanya makhraj nun itu ya dia terdiri dari berapa bagian besar. Jadi kalau disebut terdiri dari bagian besar. Jadi ketika huruf nun itu keluar ada dua apa ya? Dua makhraj yang membentuk mengeluarkan huruf nun yaitu makhraj famawi kemudian juz ya khaisumi. Bagian dari rongga lidah, gusi, dan yang bagian kedua adalah bagian dari rongga hidung, gitu ya. Jadi sehingga ketika pengucapan huruf nun dia mesti ada gunahnya, meskipun tidak dalam keadaan apa itu namanya ikhfa atau idgham bi gunah dan seterusnya. Sifat pertama adalah jahar, tidak mengalir nafas ya. Tidak ada orang mengucapkan huruf nun malah nafas tuh malah sulit karena kan. Nah, ini dia ujung lidah itu tertutup ya. Ujung lidahnya tertutup sempurna. Nah, ini ujung lidah yang tadi nutup gusi kayak gini, ini tertutup dari sini sehingga dia keluar nih dari sini hampir mirip seperti lam. Ya, cuman kalau huruf nun nanti tidak memiliki sifat inhiraf selayaknya huruf lam setahu saya. Ya, memang tidak ada inhiraf. Kenapa? Karena dia separohnya sudah terbagi ke khoisum, ke rongga hidung. Sepertinya begitu. Padahal sama-sama ya, sisi lidahnya itu tidak menutup sehingga masih bisa keluar kan dari sisi-sisi seperti tapi tidak disebut inhiraf ya, begitu. Alasannya mungkin seperti tadi saya sebutkan, dia masih dia sebahagiannya masih keluar dari rongga hidung. Kita lihat di sini penjelasan eh, apa? Nah, di sini ya makhraj nun. Ujung lidah ke langit-langit di bawah atau di luar dari langit-langitnya huruf lam disertai gunah. Nah, di sini Setkanova ini zaman tahun tahun berapa ya bukunya? Mudah-mudahan sudah direvisi. Ini agak membingungkan kalau penjelasan kayak gini. Ujung lidah langit-langit. Sebenarnya langit-langit itu gusinya ya, bukan langit-langitnya pas. Gusi. Ya, dia udah gusi gigi seri atas, gusi atas. Lebih luar dari langit-langitnya huruf lam. Ini lebih luar nih apa? Susah menjelaskan lebih luar. Ya, jadi maksudnya adalah bagian bawah. Bagian bawah itu kalau kita jungkir balikan ya, posisi ini nih, misalnya kita jungkir balikan, ini gambar ya, misalnya hidung kan kayak gini nih. Ya, ini hidung ya.
Ini mulut kita kan, ya, mulut kita. Ya udah ini sini lidah, lidah ini ya. Maka ini lam kan, ini nun. Jadi posisi nun itu ada di bawah. Kayak gini kita jungkir balikan gitu ya posisinya. Gitu. Ini penjelasan yang di sini malah lebih ruwet lagi nih. Saya kira saya berusaha memahamkan dengan lebih sederhana, tapi bukan berarti saya lebih hebat ya. Maksudnya ini saya juga mencari-cari ini maksudnya apa dulu. Saya nggak paham dulu ini. Termasuk yang saya agak sulit memahami. Ujung lidah langit-langit di bawah apa maksudnya? Itu gitu aja tadi sederhananya adalah ujung lidahnya menempel ke gusi atas dan posisi ujung lidahnya itu sedikit di bawah dari makhraj lam gitu aja. Disertai gunnah maksudnya disertai gunnah ini sebagian dari makhrajnya memang pasti menggunakan rongga hidung, makanya ada dengungan di hidung. Semoga bisa dipahami. Kemudian tawasud, suaranya kalau tawasud ini nanti kan kenapa untuk mengakomodir adanya bunyi dengungan yang harus difasilitasi gitu, harus disediakan durasi untuk dengungan meskipun dalam keadaan izhar. Nanti kita jelaskan. Ketika kita mengucapkan an, misalnya di sini ya, contoh kita ambil contoh sini ya. Ini yang ini nih. An in un. Ketika kita mencoba an gitu ya. An. Kan nggak gitu, tapi an ada setelahnya nggak yang seperti lam. Al enggak kalau bukan lam masih masih bunyi. Misalnya seperti huruf hamzah lah. Ra misalnya a mati total. Tapi kalau ini an nggak mati total tapi an an begitu bisa dipahami ya Bunda. Tawasud. Enggak yang ah enggak suara yang mengalir terus kayak ha karena dia sifatnya ikhwah. Nggak juga mati total. Ah, nggak gitu. An, nggak gitu. Tapi an, in, un, an, in, un, gitu. Ada dengungan suara yang keluar dari situ. Baik. Istighfar dan imtifatul idlak satu dekat. Kemudian satu lagi tambahan kata saya Marusti, sifatnya dijelaskan pada sifat-sifat huruf ya. Ini diisyaratkan kuat oleh Al-Imam Ibnul Jazari kata beliau. Satu sifat lagi pada huruf nun berarti kita tambahkan yaitu ya gunnah. Gunnah ya satu sifat huruf lagi pada huruf nun adalah gunnah. Baik, langsung ya latihan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu rabbi ahanan. Enggak ahanan. Kan ada sifat gunnah asliahnya. Nah, nanti kalau disebut huruf nun meskipun sukun dia idhar dalam posisi idhar, dia tetap memunculkan sifat gunnah. Loh, kok bisa? Dia kan nggak menghadap huruf ikhfa, huruf gunnah. Iya, karena dia punya sifat gunnah. Padahal dia ketika dia lahir lah nggak begitu. Dia udah dibekali sifat gunnah. Namanya sifat gunnah asliyah, gitu ya. Gunnah asliyah. Jadi nggak ahanan, tapi ahanan, nan, nan, nggak nan, tapi nan dari hidung juga terasa keluar. Baik. Siratal ladzina an'am. Perhatikan. An'am, an'am, an'am. Enggak an'am.
An'am. An'am. Tapi an'amta alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم غير gitu ya. Apa saya? Loh, itu apa yang dimakmum? Sedotannya emang bersih. Oh, dimakmum. Yang dimakmum itu kan makman. Makman, mimi. Nama dulu sundong. Sundul. Hmm. Nah, udah mengajar dulu ya. Iya. Iya. Ini tahu kopi apa saya? Sayang. Sebentar sayangku. Ya Allah, baik, kita lanjutkan lagi. Wa takunul jibalu kal'ihn. Ihn. 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 Gitu ya. Jadi suaranya terus alirkan sampai menyentuh nun ya. Ih. Tapi enggak en. Ihn, enggak ihn ya, enggak. Kal'ihn. Gitu. Dikit ya. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Berarti kan min khauf, enggak min khauf, min khauf atau min khauf, enggak, tapi mengalir suaranya juz'i sebahagiannya min khauf karena dia punya sifat gunah tadi juga, dia gunahnya harus diberikan ruang ya. Min khauf, ruang sini maksudnya durasi. Kalian tempelkan lidah posisi selayaknya makhraj nun di atas gusi itu tadi. Suara kalian terus mengalir min khauf, min khauf, min khauf, begitu ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Di sini Ustadz Kanova, penulis buku ini memberikan contoh. Tadi ada min ju', kemudian ada min khauf juga. Min khauf kita tahu maksudnya meskipun idhar dia tetap ada guna asliyah yang diberi ya apa tawasud, sifat tawasud dikasih kesempatan dengan sifat tawasud ya. Kemudian min ju' di sini huruf jim, huruf ikhfa, dia termasuk huruf istifal. Karenanya ikhfanya juga mengikuti menjadi muraqqaqah ya. Jadinya mil ju'. Nah, kemudian dikasih contoh yang huruf an salatihim, di situ nun sukun bertemu huruf shad, di mana huruf shad ini sifat atau huruf yang musta'liyah dan huruf mutbaqah. Huruf yang punya sifat isti'la dan itbaq pula. Maka ifanya di sini mengikuti. Sayang ngapain di mak-mak nak? Udah kotor ya loh itu nak. Gitu ya. Jadi enggak so, nah itu mah tipis. Tapi al al solat al. Jadi nun sukun ketika bertemu huruf ikhfa dia bisa yatba' ya mengikuti ya terpengaruh oleh sifat dari huruf yang ada di depannya. Kalau muraqqaqah ya dia juga ifanya as-shalah. Kalau yang mukhaffafah apa namanya? Mufakhama yang huruf tebal maka dia ikut menembal juga. Bukan ikhfanya ada ikhfa tebal tiba-tiba, dia cuma mengikuti aja ya. Tidak, saya nggak katakan ada ikhfa tebal, ada ikhfa tipis. Ya kalau dikatakan karena ada ikhfa memang seperti itu kenyataannya karena ada mengikuti huruf
ikhfa itu bagaimanapun ada yang huruf tebal, huruf tipis, oke lah, benar juga sih. Tapi hukum ikhfa itu dari sananya ada ikhfa tipis, itu enggak begitu. Ikhfa di situ bukan ada ikhfa tarkik dan tafhim, enggak, tapi dia menyesuaikan dari huruf yang ada di depannya. Kalau huruf tebal seperti ini jadi sola salatihim sahun begitu. Baik, selanjutnya ini kan huruf tipis ya, huruf tipis semuanya sama. Nanti ada perbedaan di qaf dan kaf ya. Kalau qaf dan kaf, saya Rusdi lebih ke dia menempel. Misalnya ala kulli syai'in qadir. Misalnya ikhfa ikhfa huruf kaf. In, kalau saya Rusdi enggak, tapi kul itu nempel. In kuntum shadiqin. Kalau ini tipis, kalau saya Ustadz Kanova itu huruf-huruf tipis semuanya sama, baik kaf ataupun yang lainnya. Jadi sama itu begini bunyi gitu. Jadi kalau diaplikasikan di huruf sin juga sama seperti ketika bertemu huruf jim tadi di atas. Milju, milsyad, milju, kuntum sama. Fatimah Bob. Ya nanti apa? Apa bersih? Bah, cepetin bah. Cepetin, ya nggak bisa Nona. Bersihin. Dibersihin apa ini? Nah, ini bisa dihapus. Ya. Oh iya, Bobnya mau dibersihin. Ini lihat ini apa hapus. Oh. Sebentar. Fatimah yang hapus ya. Ntar dulu apa anu dulu. Nah, sok. Tuh hilang kan? Lagi. Nah, hapus. Lagi. 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 Hilang semua. Ini pinter masa lo. Hmm. Dah nanti lagi ya. Baik. Iya nanti dulu saya abang ngajar dulu sebentar. Mau jam. Ya Allah. Ya Allah. Jangan dipukul Nona HP-nya. Kita dulu ya. Baik. Kalla layumbadhan. Ingat ya. Layumbadhanna fil hutamah. Nah, ini tadi. Nah, ada yang menilai, ada yang menganggap marotibul gunnah, tingkatan gunnah itu yang paling akmal adalah nun tasdid itu betul, mim tasdid. Tapi maksudnya akmal itu bukan berarti durasinya lebih. Enggak. Tapi yang betul adalah tingkat kegunahannya memang gunah banget gitu loh maksudnya. Itu disebut dengan marotibul gunah tuh gunahnya sempurna banget, dengungannya lah gitu. Dengungan dari hidungnya sempurna banget karena memang dia aslinya punya sifat gunah. Apalagi ini tasdid, double-double dong jadinya. Kan huruf tasdid itu ibarah. Dia sebetulnya ada dua huruf, yaitu huruf sukun, sakinah, dan huruf berharokat. Itu yang disebutnya akmal. Bu akmal tuh lebih panjang. La yumbadan enggak lebih panjang itu enggak. Maksudnya nahannya bukan durasinya ditambah enggak. Tapi gunah dari hidungnya, kalau kalian pencet hidung itu yang akan hilang. Kalla la yumbadan. Mampet tuh hidung tuh. Hidung dipencet itu nunnya itu nggak keluar. Baik. Wa amma man khaffat mawazinuh. Begitu. Barakallahu fikum. Eh
Soal-soalnya semua sudah mengumpulkan ya. Ini sepertinya mohon maaf, ini kuliahnya untuk hari ini karena ini aslinya juga sepertinya sudah harus ujian sih, tapi ya kita masih kuliah ya. Ya nggak apa-apa, terus nanti saya absen full aja semuanya. Sebentar saya inikan dulu. Nanti ujian UTS-nya saya bagikan kayak gimana? Oh iya. Banyak bah. Iya saya. Uang, uang, uang. Uang? Mana uangnya? Mau beli apa? Mau beli jajan? Iya. Tapi kan belum makan. Dada, dadanan jelembutan. Mau beli lembu sama apa? Dadan dan kue, kue, Kue. kue. Mm-mm. Am. Ada uangnya. Ada uangnya. Uang. Baik. Nah. Baik, sampai sini dulu. Nanti teknis ujian UTS-nya saya sharekan di grup ya. Barakallahu fikum. Saya permudah aja, entah itu tugas atau ujian. Ya, atau soal-soal yang kemarin kita kerjakan gitu ya. Barakallahu fikum. Mohon maaf, izin. Ya, anggaplah setelahnya kuliah persiapan UTS lah gitu ya. Tapi ini saya sudah absen semua. Ini saya toleransi karena kita selesai sebelum waktunya, tapi anggap ini persiapan ya. Istilahnya ada istilahnya apa sih? Hari tenang gitu ya. Hari tenang tapi persiapan nanti setelah itu saya bagikan. Ya, ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong ditulis ya sampai huruf nun gitu ya. Barakallahu fikum.